Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya? Udah ada yang bolong belum? Mas Ardi Masih aman, Pak. Mas Ardi bolong Pak. Bapak kalian masih kecil. Wow. Mau buka ya silahkan ya. Baik, kita absen terlebih dahulu ya sebelum masuk ke perkuliahan pembelajaran. Oke, yang pertama Ardi Dwi Saputra. Kemudian Dela Astri, Hadir. Eviana, Hadir. oke, Pak Tisnaini, Hadir, Pak. Indira Surya, Hadir. oke, Mbak Kenya Fuhrer, Hadir Pak. Lailatul Bisa, Hadir. Mediana. Hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, kemarin sudah mempelajari hukum Kepler, terus kemudian mempelajari materi teori relativitas. Nah, sekarang kita akan memperdalam tentang teori relativitas. Nah, teori relativitas itu mengacu pada dua konsep. Apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ayo, Pak. Sebenarnya apa, Pak? Konsep relativitas itu kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, bagus sekali. Itu baru yang pertama. Yang kedua, Saya Pak. ya, Hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua perangkat yang bergerak dengan kecepatan Pak. bagus sekali. Oke, ya, benar sekali yang disebutkan dari Mbak Dela sama Mas Fuad. Ya, itu ada dua. Yang pertama hukum fisika berlaku untuk setiap objek. Kemudian yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa itu selalu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kemudian Einstein itu mempunyai teori relativitas yang mengakibatkan perubahan menyimpang dari pengalaman yang kita rasakan. Nah, Einstein itu mempunyai 3 teori relativitas. Ada yang tahu apa saja? Yuk, jauh yang tahu. Saya, Pak, Yuk, masuk aja. pengumuman waktu. Salah, Pak. Salah, bukan. Yuk, lagi yang lain. Apa tadi, Pak? Pertanyaan, Pak. Teori relativitas Einstein itu ada berapa yang dapat kita rasakan sehari-hari. Oh contohnya ya Pak. Ya, Contohnya itu ketika kita di dalam mobil terus lihat motor lewat itu keluar jalan. nah bagus sekali, itu contoh yang pertama. Itu masuk ke dalam teori yang pertama, yaitu relativitas kecepatan. Nah, silahkan dibuka anak-anak di link yang sudah Bapak bagi di grup ya. Nah, itu bisa dilihat. Ada yang tahu rumus dari relativitas kecepatan? Saya Apa? ini maju terus di gimana ini? Oh, silakan maju, nggak apa-apa, Mbak. Silakan. Silakan adik-adik bisa maju. Yuk, di situ. Kan maju. Dapat jadi dapat tambahan nilai ya. Kalau maju dapat apa? Kalau maju udah. Jajanan Pak. Ya, ini saya berikan buka puasa ya. Yeay. Tapi kan nggak puasa itu Pak. Aduh, jangan berarti buat saya. Kasihkan yang puasa saja ya. Puasa. Ini Pak. Ya, benar sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Mei, yuk. Nah, di sini untuk kecepatan itu
untuk relativitas kecepatan itu rumusnya ada V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 kali V2 dibagi C kuadrat. V1 itu adalah laju objek 1 terhadap objek 2. Kemudian yang V2 adalah laju objek 2 terhadap objek 1. Dan C itu adalah kecepatan cahaya. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, pernah mendengar apa ya? Pernah tahu contoh pemuaian waktu itu seperti apa? Ada yang tahu contoh pemuaian waktu? Saya tahu nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti Bapak terangkan. Jika orang keluar angkasa, Pak. Oh itu Pak, misal kalau di luar negeri itu sama sini jamnya beda. Itu bukan termasuk ya, karena di luar negeri itu mungkin berbeda derajatnya sehingga waktu yang ditempuh di negara ini dan negara yang Kalau orang lain kaya, itu akan beda. Contohnya yang paling simpel itu adalah ketika kita masuk ke black hole. Ada yang tahu black hole? Nggak pernah, Pak. Oh iya, nggak mungkin kita masuk ke black hole. Coba dari lihat film Interstellar. Nah itu yang mengisahkan seorang, ya itu memang fiksi tapi dibuat berdasarkan cerita, berdasarkan sains ya. Jadi bisa menambah pengetahuan adik-adik semua. Nanti di film Interstellar itu mengisahkan seorang bapak itu astronot, kemudian dia pergi keluar angkasa dan masuk ke dalam lubang hitam sehingga mengakibatkan ketika bapak tersebut keluar, anak si bapak itu, bapak punya anaknya juga menjadi astronom untuk mencari bapaknya yang masuk ke dalam black hole. Nah setelah keluar si bapak itu dia dalam keadaan yang masih muda, namun anaknya bapak tersebut sudah mulai tua, sudah tua dan dia sudah dirawat di rumah sakit. Nah itu jadi contoh dari pemuaian waktu. Jadi Itu beneran Pak? ya coba silakan sendiri ya, ini karena berdasarkan fiksi sains ya, mungkin sudah menghitung ya. Nah untuk mencari pemuaian waktu kita dapat menggunakan rumus delta T T0 dibagi akar 1 min P kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, Bapak mau tanya T0 ini apa? Delta T0 ada yang tahu? Waktu. Selisih waktu. Ya benar, yang disebutkan Dela adalah selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Dan V ini itu adalah V-nya adalah kecepatan pengamat ya. Ya mungkin itu saja materi hari ini. Nah, untuk sebagai referensi teman-teman bisa melihat film Interstellar ya. Oke, gilingnya, Pak. Kapan nobar Pak? Pak, begilingnya, Pak. Ini anak-anak gimana ini? Jadi nanti nonton sendiri Interstellar murah. Dan kamu dong. Ya cukup ya, udah siang soalnya, udah capek juga ya. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Untuk